Di seberang gedung terlihat seorang wanita sedang menggoda bos tua, tetapi seorang pembunuh telah mengincar bos tua itu. Namun si pembunuh tak bisa menahan nafsunya ketika melihat wanita penggoda itu, sehingga jantungnya berdebar dengan kencang. Pembunuh berdiam sejenak untuk menenangkan dirinya, sehingga detak jantungnya kembali stabil kembali dan dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya kesempatan yang sempurna telah datang. Ia melepaskan tembakan ke arah pria tua itu, tetapi peluru itu meleset dan mengenai wanita penggoda. Hal itu menarik perhatian pengawal dan langsung menutup tirai yang ada di kamar itu lalu pergi menjauh. Pembunuh langsung mengemas senjatanya dan memungut bekas peluru yang ada di lantai lalu segera memasukkan perlengkapan ke dalam tas. Setelah berada di luar gedung, pembunuh dengan cepat menaiki motornya dan membuang ponsel ke dalam got lalu melewati jalan di pinggir sungai dan membuang senjatanya ke dalam bak sampah. Lalu ia berhenti menaiki sebuah tangga lalu membuang helmnya ke dalam sungai. Setelah sampai di rumah, pembunuh itu langsung membersihkan badannya dan berganti pakaian dengan cepat lalu menghilangkan jejak dengan minyak wangi. Pembunuh itu muncul di bandara dengan penampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah keterampilan melarikan diri yang harus dimiliki oleh seorang pembunuh bayaran. Namun saat tiba di gerbang tiket, pembunuh mendapati ada polisi yang berjaga dengan membawa seekor anjing yang terlatih. Pria itu berpikir sejenak lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sekali lagi dan membuang gelang yang ada di tangannya. Setelah ia bisa melewati pemeriksaan keamanan, ia segera memesan tiket penerbangan lalu menelpon bosnya dengan telepon seluler dan selanjutnya melepaskan kartu ponsel itu lalu menghancurkannya. Bosnya sangat terkejut bahwa pria itu gagal kali ini karena ia telah menjadi pembunuh selama 20 tahun tanpa kesalahan. Ketika dengan santai meminum kopi di dalam pesawat, ia melihat seorang pria berkacamata hitam selalu menatapnya. Bahkan ketika sudah turun dari pesawat, pria aneh itu masih terlihat di sekitarnya. Setelah berada di hotel, pembunuh memesan sebuah makanan. Sebelum membuka pintu, pembunuh mengamati cukup lama dan setelah merasa aman mengizinkan pengantar itu masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengantar makanan, pembunuh segera menyuruh pengantar untuk keluar dari kamarnya dan segera ia menutup pintu lalu menguncinya dengan rapat. Setelah pengantar itu keluar, ia segera menaruh gelas di gagang pintu lalu menaruh piring di bawahnya dan menaruh pisau di atas meja lalu duduk di sofa dengan waspada. Keesokan harinya, pria itu menaiki mobil dan kembali ke rumah istrinya. Namun setelah sampai, ia menemukan jejak sepatu dan banyak putung rokok di luar rumah dan dengan cemas ia segera berlari ke rumah istrinya. Ia menodongkan pistol dengan hati-hati lalu mencari istrinya, tetapi ia hanya menemukan cermin yang pecah dan bercak darah di tembok. Pembunuh menelpon saudara iparnya dan mengetahui bahwa istrinya berada di rumah sakit. Kakak iparnya memberitahu bahwa dua orang masuk ke dalam rumahnya dan memaksa istrinya untuk memberitahu keberadaan dirinya. Tetapi istrinya tidak memberikan informasi dan terjadilah pertempuran sengit saat itu. Mendengar hal itu, pembunuh ingin membalaskan dendamnya lalu pergi ke rumah untuk menggali peralatan yang disimpan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus film seru lainnya.